Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Santri-santri sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita tidak mampu kita hitung. Walaupun ada seseorang yang menciptakan mesin untuk menghitung nikmat Allah, maka mesin itu akan hancur sebelum menghitung seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur karena nikmat kesehatan saja, nikmat kesempatan saja, kata Rasulullah SAW, ini sangat besar kita rasakan jikalau salah satu nikmat ini hilang dari dalam diri kita. Ketika ada orang sehat tapi tidak ada kesempatan, maka itu juga menghalangi dirinya untuk mengerjakan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya. Maka santri sekalian, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersyukur karena diberikan ilmu kepada kita, diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai panutan bagi kita semua, sebagai guru kita, ya, guru yang harus kita ikuti. Melalui apa? Melalui hadis-hadis beliau, ya, hadis-hadis sahih, ya. Bahkan ilmu beliau adalah yang terbaik untuk kita ikuti. Santri-santri sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ilmu? Ya. Ilmu adalah segala-galanya dalam Islam. Ya. Bahkan Al-Quran, ayat yang pertama kali diturunkan adalah kaitannya dengan ilmu. Langit diciptakan karena ilmu. Bumi diciptakan adalah karena ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah karena ilmu. Manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena ilmu. Surga diciptakan oleh Allah karena ilmu. Neraka pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Maka ilmu ini adalah segalanya bagi kita, bahkan segalanya bagi agama Islam, ya, agama kita. Maka patutlah ilmu ini untuk dituntut, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat populer bahwa
beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu adalah kewajiban di atas kewajiban. Kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Maka patutlah kita sebagai umat Rasulullah SAW selalu ada niat untuk belajar dan belajar, menuntut ilmu. Baik santri-santri sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasan kita pekan lalu membahas tentang bagaimana cara memilih ilmu yang benar. Nah, saat ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana memilih al-ikhtiyarul ustaz. Ikhtiyarul ustaz. Nah, memilih seorang guru. Memilih seorang guru yang tepat untuk kita belajar kepadanya. Dalam kitab At-Ta'lim Al-Muta'allim oleh Syekh Az-Zarnuji, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Dalam kitabnya beliau menuliskan bahwa wa amma ikhtiyarul ustaz fayambaghi ayyakhtarul a'lam. Dalam memilih guru, hendaklah santri atau pelajar, para pelajar memilih yang lebih alim, yang lebih berpengetahuan. Janganlah seseorang belajar kepada seorang yang tidak mengetahui. Yang ada dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali zero, nol nilainya. Mengapa demikian? Karena tidak ada ilmu yang ia dapatkan dari seseorang yang ia temui. Jadi yang pertama syaratnya adalah yang alim, al-a'lam. Tentunya alim ini banyak maksud, banyak definisi tentang alim. Apa saja definisinya tentang alim? Yaitu yang pertama, tentunya berpengetahuan tinggi dan luas, memiliki wawasan yang luas. Ini yang pertama. Dalam memilih guru, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki wawasan atau ilmu yang tinggi, pengetahuan yang tinggi. Kenapa ini menjadi syarat? Karena bagaimana kita mau mendapatkan ilmu sementara orang yang kita datangi untuk menuntut ilmu tidak memiliki ilmu itu? Kalau kita datang untuk misalnya meminjam uang, maka datanglah kepada orang yang memiliki uang. Bukan orang kaya, tapi memiliki uang. Jangan sampai datang ke temannya untuk meminjam uang, sementara temannya tidak memiliki uang. Maka yang ada, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Itu Jadi harus yang berpengetahuan tinggi, memiliki wawasan yang luas, agar supaya kita mampu mengupgrade, meningkatkan keilmuan kita dari orang-orang yang terpilih tadi, yang kita pilih. Yang kedua, orang alim, ciri-cirinya salah satunya adalah yang mengamalkan ilmunya. Mohon maaf, banyak orang alim
tapi tidak memiliki kriteria yang alim yang sesungguhnya, ya. Banyak orang alim akan tetapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, yang bertentangan dengan keilmuannya sendiri. Maka orang yang seperti ini tidak patut untuk kita pilih menjadi guru. Ya. Yang kita khawatirkan, jangan sampai kita sebagai murid memilih guru yang salah, maka nantinya kita ikut dalam kesalahan itu. Ya, seperti seseorang yang memilih supir mobil yang salah. Ketika ia memiliki mobil, namun sopir itu tidak teliti, ya, dalam membawa mobil, maka yang ada adalah ujungnya kecelakaan. Maka hati-hati dalam memilih guru, ya. Ini, ya. Kenapa kita harus berhati-hati dalam memilih guru? Pesan para ulama bahwa ketika kita memilih guru yang sesat, maka kita pun akan ikut sesat bersamanya. Ya. Ketika kita melakukan perjalanan, memilih pemandu yang salah akan membawa kita ke tempat yang salah juga. Maka ini kita harus berhati-hati dalam memilih seorang guru. Ya. Nah, itu ya. Kemudian dikatakan ayyakhtarul a'lam, yang pertama seorang alim. Kemudian wal aura. Apa itu al aura? Ya. Wira'i atau wara. Ya. Seorang wara atau wira'i, ya, adalah seorang guru yang berhati-hati dengan suatu hal yang meragukan. Ya. Hati-hati dengan suatu hal yang sifatnya duniawi. Nah. Akan tetapi bagaimana ciri seorang wiroi yang sebenarnya? Apakah ketika ada guru yang berpakaian megah, yang nampaknya sangat kaya gitu, ya? Apakah seorang yang seperti ini termasuk waro atau tidak termasuk dengan wiroi? Ataukah ada seorang pengajar membawa mobil mewah, apakah ini termasuk wiroi atau tidak? Ya, yang berhati-hati dengan duniawi, yang sifatnya duniawi, atau orang yang makanannya serba enak. Ya. Tentu hal ini bukan menjadi patokan, ya, tentang ciri-ciri seorang guru yang wara. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan guru yang wara? Ya. Yang dimaksud di sini adalah seorang guru yang alim tadi
Kemudian berhati-hati dengan sesuatu yang sifatnya syubhat, bahkan yang haram. Ya. Apa itu syubhat? Nah, kalau kata para ulama, maksud wara' adalah tarkul muharramat wa tarkus syubhat. Meninggalkan seluruh yang haram menurut agama, ya, dan meninggalkan seluruh yang sifatnya syubhat. Apa itu syubhat? Ya, suatu hal yang kelihatannya dia berada di antara halal dan haram atau sifatnya meragukan. Nah ini ciri-ciri seorang guru. Ya. Jadi berat menjadi guru karena kriteria yang harus menjadi prinsip seorang guru ada banyak hal penilaian. Ya. Jikalau di antara kita ingin berniat menjadi seorang guru, maka belajar dari sekarang untuk bagaimana menimba ilmu sebanyak-banyaknya, menjadi seorang alim. Kemudian bagaimana memiliki sifat wara. Ya. Memiliki sifat wara. Kenapa? Karena seorang guru, ya, ketika ia telah memiliki sifat wara, maka dalam pikirannya, dalam kesibukannya, tidak lagi memikirkan, ya, tidak lagi memikirkan tentang dunia, akan tetapi memikirkan tentang kelanjutan agama Islam di muka bumi. Ya. Ya. Memikirkan ilmu Rasulullah SAW tetap tersalurkan sehingga lahirlah alim-alim, ya, yang sangat luar biasa insyaallah. Ya. Lahirlah seorang guru yang alim, yang wara. Karena di situ, ya, selain ia memiliki ilmu yang tinggi, dia juga memiliki apa namanya? Uswah. Contoh yang baik, uswatun hasanah. Nah. Kemudian dikatakan bahwa ayyakhtara al-asan. Ya. Hendaklah ia juga memilih yang apa? Yang usianya tua. Ya. Yang usianya tua. Nah, apakah dalam pikiran kita, ya, mungkin kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah sakaratul maut, nauzubillah, ya. Ya. Bukan itu yang menjadi patokannya, ya. Akan tetapi yang dimaksud yang usianya tua adalah ada yang mengatakan bahwa orang yang cukup disegani, dituakan. Nah, atau guru yang banyak pengalamannya. Bisa dibilang lebih dahulu merasakan asinnya garam, manisnya gula dibanding yang lain. Ya.
Kenapa dikatakan al-asan, yang memiliki umur yang cukup? Ya. Karena darah muda, ya, belum cukup menjadi kriteria untuk menjadi seorang guru. Ya. Kadangkala emosinya belum terkontrol, kadangkala hal-hal yang lain masih mengganggu. Ya. Maka untuk memilih guru, hendaklah memilih guru yang usianya yang lebih tua. Ya. Yang pertama pengalamannya, kemudian yang kedua ia pasti bisa bijaksana, ya, bijaksana dalam menghadapi murid-muridnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, dikatakan bahwa qala Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini ada dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih seorang guru. Ilmunya dari siapa? Ciri-ciri orangnya tepatkah untuk menjadi seorang guru? Ya, sesuai yang diinginkan, sesuai yang dianjurkan oleh agama, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai hadis tadi mengatakan bahwa ilmu adalah agama bagi kalian. Maka berhati-hati dalam memilih dari siapa kalian menerima agama itu, dari siapa kalian menerima ilmu tersebut. Ya. Naam, nastamir. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad bin Sulaiman ba'da ta'allum, ya, ba'da ta'ammuli wat tafakkur. Sebagaimana Imam Abu Hanifah setelah lebih dahulu berpikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, ya, maka dia menentukan pilihannya kepada seorang guru. Siapa namanya? Hammad bin Abu Sulaiman. Ya. Bukan Ahmad Sulaiman, ya, Abu Sulaiman. Hammad bin Abu Sulaiman. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu mengulur waktunya sebanyak, ya, selama 2 bulan hanya untuk memilih satu guru yang terbaik dari di antara banyaknya guru. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan untuk seorang murid yang ingin fokus untuk belajar suatu ilmu. Misalnya belajar ilmu fikih, maka banyak guru-guru fikih yang ada di suatu tempat, maka ialah mencari, berpikir, ya, mencari jalan untuk bagaimana menemukan seorang guru yang tepat. Ya. Nah, itu tadi ada yang dituliskan oleh Syekh Az-Zarnuji. Yang pertama adalah al-alam, ya, al-aura, kemudian al-asan. Nah, 3 ciri ini minimal, ya, ada pada seorang guru yang kita pilih untuk menjadi guru kita. Ya.
Ya. Wa qala Abu Hanifah. Ya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtuhu syaikhan waquran haliman sabura. Ya. Imam Abu Hanifah berkata, beliau ya, yaitu gurunya beliau ya, Hammad bin Abu Sulaiman. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, beliau saya kenal sebagai orang tua yang berwibawa. Nah ini ciri-ciri yang kenapa Imam Abu Hanifah memilih Hammad bin Abu Sulaiman. Ya. Ciri yang pertama adalah orang yang tertua dari guru-guru yang lain. Lebih tua umurnya dari guru-guru yang lain. Selain dia tua, lebih tua, dia juga lebih berwibawa. Ya. Memiliki sifat berwibawa. Ya. Cukup disegani. Ya. Kemudian waqura. Apa itu waqura? Murah hati. Ya. Waqura, murah hati. Ya. Bukan murah hatinya karena untuk dijual, tidak. Akan tetapi senang ketika berhadapan dengan kita. Bahagia ketika berhadapan dengan kita. Nah, salah satu ciri murah hati. Ya. Serta penyabar. Ya. Haliman sabura. Ya. Santun, kemudian penyabar. Ya. Santri-santri sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa bagian-bagian ini disebutkan, ya, termasuk yang santun, ya, karena ini semua adalah hal-hal positif yang mampu mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya. Ini pengantar untuk membuat kita mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang banyak. Ya. Contoh ya, kalau kalian masuk berhadapan, ya, datang kepada seorang guru, lalu tingkahnya tidak ada senyuman di wajahnya, tidak ada tata krama yang nampak dari dirinya, maka dengan sendirinya kita sudah terhalangi untuk belajar. Betul? Ya. Terhalangi untuk belajar. Karena kita sebagai murid, sebelum kita bertemu dengan seorang guru, sudah merasakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Nah, maka ini menjadi, ya, suatu hal yang harus dihindari dari seorang guru. Ya. Lalu beliau melanjutkan bahwa wa qala sabattu 'inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Ya. Nah, ini yang penting ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, saya mengabdi kepada beliau. Ya. Saya mengabdi kepada beliau Hammad bin Abu Sulaiman, dan saya pun semakin berkembang. Ya. Artinya apa?
tidak berpindah dari seorang guru ke guru yang lain. Fokus belajar kepada seorang guru, satu orang saja. Kepada satu orang. Ya. Nah, ini penting agar supaya seluruh yang disampaikan oleh seorang guru itu berkesinambungan. Ya. Siapa yang tahu pembahasan kemarin dengan yang hari ini? Ya. Tentu orang yang sama yang mengajarkan kita. Ya. Siapa yang mengetahui pelajaran apa yang akan diberikan hari ini yang bersambung dengan pelajaran yang hari kemarin, itu adalah orang yang sama. Maka ketika seorang murid ingin fokus untuk belajar, maka fokus memilih satu guru, belajarlah kepada dirinya sampai engkau selesai mendapatkan seluruh ilmunya. Ya. Janganlah berpindah-pindah dari satu orang guru ke guru yang lain, sehingga penyampaian ilmu-ilmu itu melebar. Ya. Tidak fokus pada satu pembahasan, tidak fokus pada satu ilmu yang dituntut. Maka hendaklah ya, kita mendengarkan nasihat dari Imam Abu Hanifah untuk memilih satu guru saja sampai kita mendapatkan ilmunya, ya, seluruh ilmunya. Ketika tamat dari situ, barulah memilih guru yang lebih baik lagi, ya, sehingga kita mendapatkan wawasan yang luas dan insya Allah menjadi guru-guru yang alim, wara dan ya, bijaksana insya Allah. Ya. Bahkan ya, Rasulullah SAW menghimbau kepada kita semua. Ya. Ya. Di lain pembahasan bahwa Rasulullah SAW hendaklah memilih guru. Ya. Minimal ada 5 kriteria. Ya. 5 kriteria yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beliau bersabda bahwa la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yudhkirukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kalian belajar, ya, duduk bersama dengan seorang alim kecuali kepada seorang alim yang akan mengingatkan kalian dari 5 sifat kepada 5 sifat, atau menghantarkan kalian dari 5 sifat buruk kepada 5 sifat yang baik. Dari 5 sifat menuju 5 sifat. Ya. Nah. Ya. Apa itu? Yang pertama, minasyakki ilal yaqin. Minasyakki ilal yaqin. Ya. Dari keraguan menuju ke keyakinan. Nah, ini penting ya. Jadi hendaklah memilih guru, kata Rasulullah, memilih orang yang bisa menghantarkan kita dari keraguan-raguan menuju keyakinan. Mungkin sebelum kita belajar, kita masih ragu dalam satu hal. Setelah kita belajar kepada seorang guru,
kita menjadi yakin. Ya. Al-yaqinu ala minal iman. Ya, yakin itu lebih tinggi posisinya daripada keimanan. Apa alasannya? Al-imanu yazid. Ya. Apa? Yazid wa yanqus. Ya. Iman itu bertambah dan kadang juga berkurang. Tapi al-yaqin, lakinna al-yaqin yazid wa la yanqus. Keyakinan bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, jangan sampai ya kita sudah yakin. Nah, setelah belajar kepada seorang guru menjadi ragu, berarti memilih guru yang tidak tepat. Ya. Sebelumnya ia yakin bahwa Allah hanya satu. Setelah ia belajar, ia ragu bahwa Allah hanya satu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Jadi harus memilih guru yang tepat. Ya. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat apa yang kedua? Minar riya'i ilal ikhlas. Dari sifat riya menuju ikhlas lillahi ta'ala. Nah, harus memilih guru yang mampu menghantarkan kita yang sebelumnya riya karena selain Allah. Ya. Lalu kemudian berpindah niatnya, ya, sikapnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Ini yang kedua. Terkadang ada orang menuntut ilmu, ya istilahnya mau dibilang, ya, agar supaya dipandang, ya, terpandang di antara orang-orang yang tidak terpandang. Ya. Nah. Bahkan sampai betul-betul memperlihatkan, menonjolkan dirinya agar supaya dilihat, ya, diakui oleh orang lain. Ya. Nah, ini namanya sifat yang tidak baik. Ya. Maka hendaklah memilih guru yang mampu mengantarkan kita yang sebelumnya riya, ya, melakukan, ya, menuntut ilmu karena selain Allah Subhanahu wa taala, yang menuju keikhlasan, ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Tuntutlah ilmu karena Allah. Jangan menuntut ilmu karena hal-hal yang lain. Ya. Menuntut ilmu agar nanti menjadi orang kaya. Setelah kaya tidak lagi menuntut ilmu. Ini salah. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Dari buayan, tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan berhenti menuntut ilmu. Karena ilmu Allah sangatlah luas. Ya. Tidak mampu kita dapatkan seluruhnya, seluruh ilmu Allah yang sedikit saja dikasihkan kepada kita, diberikan kepada kita, ya. Walau kita belajar ratusan tahun, ya, maka berusahalah untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, minar rohba ila zuhdi, ya, minar rohba ila zuhdi, dari yang sifatnya berlebih-lebihan terhadap dunia menuju sifat yang berhati-hati dengan dunia, zuhud, ya. Hendaklah memilih guru yang mampu mendidik kita yang sebelumnya mungkin, ya, terlalu memikirkan dunia,
mengagung-agungkan dunia, menuju berhati-hati dengan dunia. Kenapa? Kalau dunia dikejar, ya tidak akan ada habisnya. Seperti mengejar apa? Bayangan kita sendiri. Semakin bayangan itu dikejar, semakin ia menjauh. Akan tetapi, tinggalkan bayangan itu, maka ia akan mengejarmu. Betul? Ya. Kemudian yang keempat, dari sifat ya minal kibri ila tawadu. Dari sifat sombong, sifat angkuh menuju sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Ya, bukan rendah diri, rendah hati. Ya, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, sudah berilmu. Ya, tapi tidak menyombongkan dirinya. Nah, seperti buah padi, semakin banyak buahnya, semakin tunduklah ia. Ya, nah, kata pepatah. Nah, ini ciri yang keempat. Bagaimana seorang guru memilih seorang guru yang mampu mengantarkan kita, ya, sebagai seorang murid mendidik kita yang mungkin ada rasa sombong dalam hatinya, rasa angkuh. Ya. Merasa bahwa dialah yang terbaik di antara yang lain. Ya. Dialah yang paling ganteng di antara yang lain. Kegantengannya saja dia sombongkan. Ya. Dialah yang paling pintar di antara yang lain. Nah, ini sifat yang buruk yang harus ditinggalkan. Maka harus memilih guru yang mampu merubah kita dari sifat angkuh menuju sifat tawadu. Nah. Kemudian yang terakhir, minal adawati ilan nasiha. Dari sifat perselisihan menuju saling mencintai, nasihat menasihati. Nah, ini penting ya. Jadi janganlah kita sebagai murid berselisih dengan murid yang lain. Ya, ini kita bahas pekan lalu. Ya. Berdebat dengan yang lain. Akan tetapi kita saling menasihati. Nah, ini penting ya. Bagaimana memilih guru yang mampu mendidik kita, ya, yang sebelumnya suka tawuran, suka debat-debat, suka berselisih kepada yang lain, dan akhirnya mampu saling merangkul dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, ini adalah pesan dari Rasulullah SAW. Maka santri-santri sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya setelah kita mendengarkan bagaimana ciri-ciri seorang guru, ya, yang harus kita pilih, yang harus kita pertimbangkan untuk menjadi guru kita, ya, kita mampu mempertimbangkan nantinya, berpikir dengan teliti, memilih guru yang tepat untuk ditempati belajar. Ya. Karena seorang guru yang baik, insya Allah melahirkan murid-murid yang baik. Dari seorang guru yang bijaksana, insya Allah melahirkan murid-murid yang bijaksana. Dari seorang guru yang alim, aura, insya Allah melahirkan murid-murid yang juga insya Allah alim dan wara. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang sesuai kriteria yang ditujukan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan guru-guru kita semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Tak lupa kita doakan pimpinan kita Al-Ustadz Kamaluddin Marsud, semoga sehat walafiat, diberikan panjang umur yang berkah insya Allah. Ya, guru kita bersama ya. Ya. Ini saja penyampaian dari kami. Ya. Al-akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.